Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih. Materi mengenai tentang zakat. Perlu kita ketahui apa itu zakat. Secara bahasa, kata zakat berasal dari Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi secara bahasa, zakat fitrah mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Kemudian secara istilah, zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok, kemudian diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. B. Dasar atau dalil zakat fitrah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak akan bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Adapun hadis riwayat Muslim 1635 yang berbunyi, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abadin zikrin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sya' atau 3,1 liter gandum atau kurma. C. Ketentuan zakat fitrah. 1. Hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. 2. Rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. 3. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya maupun di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang ketiga, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. 4. Ukuran dan takaran zakat fitrah. Kemudian, banyaknya yang harus kita berikan kepada per orang atau jiwa sebanyak 1 sya', yakni takaran pada masyarakat Islam zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sya' sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. Untuk kehati-hatian, para ulama menyarankan membayar zakat setahun sekali, itu sebanyak 2,8 atau 3 kg. 5. Waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Waktu mubah atau boleh sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. 6. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja. Yang ketiga yaitu amil. Orang yang mengelola pengumpulan atau pembagian zakat. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Rikof atau budak mukatof adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta atau benda untuk menebusnya. Gorim adalah orang yang memiliki banyak hutang
tetapi tidak bisa melunasinya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. 7. Orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak beragama Islam atau non-muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. 6. Orang yang dinafkahinya. 7. Orang yang fisiknya masih kuat. D. Tata cara membayar zakat fitrah. 1. Kita memilih makanan pokok dari jenis makanan terbaik, yaitu beras. 2. Kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak boleh kecil, kita ambil 3 liter atau lebih. Jika menggunakan timbangan, pastikan timbangan tersebut normal dan tidak kurang dari 2,5 kg. 3. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah wajib niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku niat membayar zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. 4. Makanan pokok atau beras langsung kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya atau serahkan kepada panitia baik di masjid atau lainnya. 5. Kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia, atau kita bagikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri. Panitia menerima zakat fitrah dengan berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala padamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Baiklah teman-teman, itu saja materi fikih mengenai zakat pada hari ini. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.